Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Diputri dengan rekan saya Ella Gustiani. Saya akan menjelaskan tentang hukum perlindungan konsumen sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen sendiri dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Asas perlindungan konsumen sendiri diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Baiklah, saya akan melanjutkan bahwa adanya perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian, terdapat 3 hak dasar dalam melindungi konsumen, yaitu yang pertama itu satu, hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik dari kerugian personal dan kerugian harta kekayaan. 2, hak untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan harga wajar. Dan 3, hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian adanya tujuan hukum perlindungan konsumen juga dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Dan yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Dan yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dan yang keempat itu menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Kemudian yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan tanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan konsumen. Kemudian dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, mengembangkan lembaga negara perlindungan hukum bagi konsumen, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk dalam kegiatan penelitian. Lalu alasan mengapa konsumen membutuhkan perlindungan hukum? Asas perlindungan konsumen diatur di dalam pasal 2 UU PK, pasal 8 tahun 1999, yang mana asas perlindungan konsumen tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terkait kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Berikut ini penjelasan mengenai perlindungan konsumen. Yang pertama, asas keadilan. Dengan hak dan kewajiban yang seimbang dan sama rata, pelaku usaha, produsen, dan konsumen dapat berlaku adil. Yang kedua, asas manfaat, yaitu baik konsumen maupun produsen mendapatkan manfaat yang seimbang dan tidak merasakan kerugian di salah satu pihak. Yang ketiga, asas keamanan dan keselamatan. Dengan adanya jaminan hukum ini akan membuat keamanan dan keselamatan terjaga. Konsumen tidak akan merasakan keselamatannya terganggu dari produk yang dijual oleh produsen. Yang keempat, asas kepastian hukum, yang dimana sebagai pemberian kepastian hukum untuk konsumen dan juga produsen dalam mematuhi dan menjalankan peraturannya terkait hak dan kewajiban. Dengan adanya kepastian hukum ini, negara akan menjamin kepastian hukum tersebut. Yang kelima, asas keseimbangan. Hak dan kewajiban yang harus seimbang antara produsen dan konsumen akan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen ini. Kemudian adanya dasar perlindungan konsumen. Pada dasarnya, United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Guidelines for Consumer Protection, yakni sebuah pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen yang efektif, undang-undang perlindungan konsumen, lembaga penegakan, dan sistem ganti rugi. Kemudian dilanjutkan oleh Nabila. Pedoman ini juga membantu negara anggota untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan dan regulasi domestik dan regional sesuai dengan keadaan ekonomi sosial dan lingkungan negara tersebut. Negara anggota juga akan membantu mempromosikan kerjasama internasional di sesama negara anggota, juga berbagai pengalaman dalam hal perlindungan konsumen.
Di Indonesia sendiri, sejak adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan dapat menjadi salah satu prioritas negara, yaitu tujuan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah guna meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Selain itu, secara tidak langsung dapat mendorong rasa tanggung jawab pelaku usaha ketika menyelenggarakan kegiatan usahanya. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Saya Nabila Dwi Putri dengan rekan saya Dan saya Ella Gustiani. mengucapkan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.